Tapi aku boleh nanya satu lagi nih. Tapi ini mungkin lebih ke sharing ya, mungkin kayak lebih keluar topik sedikit. Di tahun 2018, entah kenapa itu circleku ya, yang baru ku kenal juga, mereka tuh lagi hangat-hangatnya tentang filsafat. Terus setiap malam ya diskusi lah segala macam ya. Jadi kan mau nggak mau setelah diskusi mereka tetap membaca buku, mencari lagi hal yang baru segala macam. Terus besok mereka mencoba mengaplikasi diskusi segala macam. Hingga keluar ada kata-kata apa sih, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Nah, maksudku tuh dari hasil diskusi mereka itu sendiri, mereka tuh sampai lupa dengan mereka sendiri. Ngeri nggak maksud gue? Ya. Dengan mereka berbicara seperti itu, tapi mereka nggak seperti itu. Nah itu mungkin keresahanku ya dari dulu ya. Makanya aku menganggap diriku mungkin karena aku kurang membaca, dan aku menganggap aku yang salah, dan kayak aku kurang deh kayak pengetahuanku, mainmu kurang jauh, ya, kurang jauh lah mungkin, bacaanmu kurang jauh gitu kan. Terus atau lagi aku punya pemikiran kayak mungkin beda pandangan ya, dia seperti itu tapi seperti ini. Tapi semakin kesini ya aku melihat kebanyakan orang itu, wah kayaknya enggak deh, kayaknya nggak gitu deh, gitu maksudnya kayak hal kecil kalau mereka bilang memanusiakan manusia, dengan sekitar yang mereka sendiri aja mereka tidak peduli. Mungkin kebetulan ya, karena aku itu melihat, tapi nggak tahu kalau di luar itu dia gimana segala macam. Ya mungkin namanya juga satu circle yang di dunia rata, mungkin kita lebih sering ketemu ya tiap harinya. Nongs dulu gitu kan. Maksudnya ya kita bisa lah ngelihat orang gitu ya kan. Ya itu tuh kenapa sih maksudnya? Nah, keresahan-keresahan kayak gini kan sebenarnya juga jadi embrio yang bagus, maksudnya benih yang bagus untuk memulai mengetahui hal-hal lain gitu. Maksudnya gini, ini kan itu juga jadi problem sosial yang ada di circle-mu kan. Orang baca tapi kadang lupa terhadap diri. Iya, itu kadang terjebak di situ gitu. Baca seakan-akan tuh dia itu ngomong yang ada di luar dirinya. Gitu. Ngomongin apa, misalnya contoh aku dulu, misalnya aku mau ngomong masalahku. Masalah yang ada di dalam nih, aku harus ngambil contoh dari luar dulu. Misalnya aku habis baca buku ini tuh dia tuh punya problem ini. Padahal aku cuma pengen, aku ada masalah iki, aku tuh punya masalah ini. Muter, kan? Itu pasti. Nah itu kan itu yang aku sebut proses kita ketemu. Gini Bim, aku percaya orang yang semakin luas dia perspektifnya, dia akan semakin terbuka. Maksud dalam artian dia nggak menutup diri gitu. Pinter nih dia, ketika dia enggak deh, kayaknya ada yang keliru sama statement. Karena itu berarti mungkin dia belum selesai sama dirinya. Dia baca dan mengenali dirinya. Harusnya ya sudah diterima dulu. Karena yang susah itu bukan mengungkapkan itu kadang, tapi mendengarkan itu terus mengolahnya tuh. Jadi juga karena aku dulu sering setiap nongkrong itu asik sih, suka. Tapi aku tidak pernah ngeluarin suara atau ikut berkomentar diskusi itu ya, karena aku kan ya baca enggak. Insecuritas. Ya, kalau dibilang paham dengan apa yang mereka ceritakan, apa yang diskusi paham, tapi ya nggak tahu alurnya itu harus kemana tuh nggak tahu, kayak ya gitulah. Ya mungkin berarti orang-orang yang seperti itu ya mungkin membacanya belum sampai selesai atau gitu. Ya mungkin jadi terjebak sendiri gitu. Dia selesai, cuman dia lupa dia manusia.
Dia tuh punya nama, dia punya dirinya gitu. Kadang kayak gitu. Dia lagi berpetualang aja ini. Lagi mencari jati diri bareng. Tuh ya Personality. entah itu jati diri, entah itu apa ya, cuman dia tunggu aja dia kembali gitu. Ya maksudnya bukan menjelekkan orang-orang seperti itu ya, tapi kan kayak aku juga sempat kayak berpikiran, ada temennya yang bilang juga kayak ya udah sih itu mungkin prosesnya dia. Iya sih prosesnya. Cuman mungkin kayak sampai saat ini gitu Masih. kayak makanya jadi aku mikir mungkin dia salah mengaplikasikan atau segala macam atau masih terjebak gitu. Dan sekarang itu juga kulihat orang-orang yang seperti itu udah jarang. Kayak orang yang suka berdiskusi, mungkin ada ruangnya sendiri, aku nggak tahu di mana ya. Iya. Tapi makin kesini ya, itu kayaknya jarang banget deh. Yang biasanya kalau kita tuh di daerah selatan ini, kita ke kedai sini pasti ada orang diskusi. Dari tahun 2018 itu sampai ke masuk ke 2020, aku masih rame tuh ngeliat orang yang suka seperti itu. Tapi untuk mungkin semenjak COVID kali ya, aku juga jarang Ya, ngeliat seperti itu. ya karena mungkin kalau itu ada faktor COVID juga. Pindah ke diskusi daring. Daring. Anjay. Ya. Kalau dari aku ya panjang sih masih kalau bahas-bahas buku kayak gini, terus bahas-bahas fenomena-fenomena yang sering terjadi di saat ini ketika orang senang baca buku dikit terus upload di sosial media foto bukunya, anjing anak kiri, anjing kekirian gitu, hati-hati jadi lupa Tuhan apa segala macam. Kan banyak tuh ya kan buku-buku filsafat yang yang sampai mempertanyakan Tuhan itu siapa apa segala macam, nanti menjadi anak kiri. Nah, book shaming itu dan mengunderestimate kemampuan orang-orang yang ingin memulai. Mungkin itu jadi ke yang aku lihat itu jadi ke orang yang ingin memulai itu jadi insecure sama dirinya sendiri kalau anjing aku nggak mampu baca buku ini karena di judge-nya social judgment itu tinggi di setiap harinya. Nah, ngeliat sosial media atau sekarang segala macam yang sekarang menjadi media untuk kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Terus kan banyak nih sekarang di sosial media yang bahkan di internet Google apa segala macam banyak buku-buku e-book electronic book segala macam, jurnal banyak di buku. Nah, kalau Mas Dimas sendiri ngelihat fenomena keeksistensian buku ini sendiri di zaman sekarang yang sudah mulai tergeserkan. Karena ya kalau aku lihat banyak orang yang ngapain beli buku mahal, kita cukup beli internet dalam sebulan 18 giga segala macam, kita bisa download banyak, kita bisa numpang wifi, kita bisa ke cafe shop mana, kita numpang wifi, kita sambil nongkrong, kita download buku segala macam, terus kita baca. Nah, dari Mas Dimas sendiri yang memulai suka membaca, ini condong ke membaca ya karena buku identik dengan membaca, suka membaca yang dari kertas segala macam. Terus ngeliat fenomena sekarang yang eksistensi buku itu semakin turun mulai meredup, itu kayak gimana kalau dari aku pribadi ya? Nggak masalah karena semua orang punya metodenya masing-masing ya kan untuk mendalami ilmunya, pengetahuannya. Bahkan aku juga melihat banyak orang yang baca bacaan yang dari HP sama sebenarnya dengan orang yang duduk mojok baca buku. Ya. Itu sih. Nah, itu kan persoalan perpindahan medium aja ya. Yang tadi kertas ke elektronik, yang tadinya buku terus banyak banget. Sekarang kan informasi itu kayak udah muak gitu, bangun tidur informasi kayak kita kadang kelelahan dengan informasi itu kan. Itu satu bagus dalam artian kita cepat mendapatkan informasi. Yang kedua, kita
banyak, terlalu banyak, terus bingung kadang-kadang. Selalu ada residunya atau apa ya, residu selalu menyisakan hal buruk di situ gitu. Di dalam nek membicarakan perkembangan buku, sebenarnya hari-hari ini justru buku ini menurutku mulai meningkat. Pembacanya, produksinya. Maksudnya kita ngelihat di Jogja aja penerbit indie, udah ngeri banget. Setahun dia bisa, sebulan dia minimal 3 judul, 5 judul satu penerbit. Bayangin ada berapa penerbit. Dan 1 tahun ini ada berapa buku berarti diproduksi. Kayak gitu. Artinya masih ada orang-orang yang cinta dengan itu gitu. Maksudnya pasar ya gitu misalnya, itu ada kayak gitu. Nah, persoalannya misalnya ada apa ya, kita bacanya di berita, di laman sosial media, ya nggak masalah. Gue hanya perpindahan medium aja sih. Dan berkaitan sama literasi, itu nggak cuman buku, sekali lagi, nggak cuman baca, nulis, berkaitan sama itu, berpikir kritis. Kritis itu dalam artian informasi banyak banget ini, gimana kita mengolah, memetakan, mencacahnya. Kalau masalah buku fisik dan buku elektronik itu selera terusan. Tapi kalau boleh tanya lagi nih, yang kan tadi dibilang e-book ya? E-book. Kebanyakan juga maksudnya kalau di dunia si anak-anak buku ini, mereka yang buku kan bayar ya. Aku nggak tahu e-book itu pernah bayar, mereka download. Ada yang bayar, ada yang gratis. Nah maksudnya kalau orang-orang yang gratis seperti itu mendownload e-book itu, maksudnya kayak lumrah kah bagi kalian atau gimana sih? Kayak itu persoalan kompleks. Tapi sebenarnya juga mungkin bagus juga, mungkin alternatif mereka untuk mulai baca buku ya. Cuman kan ada juga misalkan di bagian orang yang suka musik kan sampai mereka beli kasetnya hanya untuk kayak ngulik, lebih menghargai atau kayak gimana gitu maksudnya. Nah kalau tentang persoalan kayak e-book segala macam gitu, kalau itu open source, maksudnya itu memang si penerbit menghendaki bahwa itu bisa di-download gratis, itu aku nggak masalah. Tapi kalau udah, itu kan persoalan pembajakan terusan. Nah persoalan pembajakan itu kompleks. Satu, produsen pembajaknya itu. Kedua, kulturnya, budaya kita. Ya toh. Terus yang keempat, pembiayaan di sektor buku itu masih sangat masih kurang fokus gitu loh. Misal ada nih buku Verso di luar itu e-book, dia nerbitin tuh buku-buku ada e-booknya juga, beberapa kali mereka share itu gratis, nggak apa-apa. Terus di ada penerbit Antinomi, dia itu menggalang dana untuk penerbitan satu buku, setelah jadi dibagikan gratis, ini nggak masalah. Tapi ketika itu sudah kok nggak ada izin, kan banyak banget e-book gratisan gitu kan, melimpah ruah. Itu problem yang masih sangat perlu diselesaikan segera gitu. Karena setelah aku menjalani di dunia, beneran nyemplung di dunia perbukuan gitu, ngeri Pak. Dari hulu sampai hilir, dari mulai penulis, penerbit, penjual, sampai ke pembaca, itu proses panjang dan proses yang sangat melelah, tapi kecil marginnya. Ngeri. Padahal itu misal nih ada satu bukunya margin, kisah dari kebun terakhir, risetnya itu puluhan tahun, 10 tahun mungkin, menghabiskan biaya berapa?
dijual 65.000 satu buku, 80.000 satu buku. Belum dibaca, Mbak. Riset misalnya gini, aku mengandaikan misalnya Pak Jokwin ketika bercerita, aku sakit hatinya ketika bukuku dibaca itu ketika aku membayangkan ini aku membuat ini tiap malam, tiap sore aku menyisihkan waktu, rokok, kopi. Berapa aku satu hari itu? Misalnya dihitung secara nominal ya, kita membicarakan sektor ekonomi yang itu ternominalkan misalnya, terus dibaca. Misalnya pun ya wis lah izin baik-baik atau pinjem, wong tidak harus membeli. Buku bekas juga ada, misalnya gitu. Nah, terus bicara lagi, aku mau pinjem ke siapa? Nah, itu udah mulai akses ke perpustakaan, itu perlu diperbaiki lagi. Nah, itu banyak banget. Misalnya pajaknya itu mau seperti apa, bagaimana kebijakan pemerintah mendorong ini tuh supaya gampang terakses, itu problem lagi. Bagaimana pemerintah mau menindak si pembaca ini, itu problem lagi. Berarti barangkali satu permasalahan belum selesai, muncul permasalahan baru. Iya, itu sebenarnya permasalahan udah ada nih. Tapi kita kayak baru tahu, oh iya, tapi itu tuh udah ada sebenarnya, kita sadari. Dari hulu sampai hilir. Pembaca tuh juga pengen beli buku misalnya. Bukunya tapi aku nggak punya uang. Harga makan segini, kos-kosan segini, aku harus menyisakan ini. Aku mau pinjam buku temanku, bisa aja pinjam, tapi buku-buku lain aku belum bisa. Dan buku ini mungkin penting. Itu. Terus tak ke perpus. Ternyata perpusnya udah kadang ngacak-ngacakan, nggak terawat, terus perpusnya jauh kayak gitu. Itu ongkir misalnya, itu ngeri lagi. Ada itu aku pernah beli bukunya 40.000, ongkirnya 50.000. Itu sama dengan kamu gabut mau ongkir bonus buku. Nah itu bangun tidur, ongkir ngirim inilah ekspedisi apa ya aku buku gitu. Tapi Mas Dimas tetap beli. Enggak, orang itu tetap beli karena mereka butuh. Iya. Makanya kan ketika di Tokped Sling gitu, terus ada misalnya pembelian, terus 90.000, buku apa nih 90.000, satu doang. Buku-buku gede nih tak buka, kok buku ini 40.000, terus apa? Ongkir 50.000, anjir. Kadang kalau itu di Tokped kan kita susah untuk mengkoordinirnya. Kalau di DM misalnya, terus kita ngecek, itu ada sampai harga buku, dia mau beli satu buku aja itu 30.000, ongkirnya 60.000, 2 kali lipatnya. Terus ya udah, ada nggak temenmu yang mau cari buku lagi? Sekalian aja. Atau ada nggak temenmu yang lagi di sini mau pulang? Mending gitu, sayang gitu. Ya mereka karena butuh, nggak apa-apa mau itu tak bayar, aku butuh. Ya udah. Sebisa mungkin. Kadang kita ya wes bukunya diskon lah. Biar kamu nanti bayar di ongkir aja. Gitu. Problem itu logistik persebarannya. Pernah ke Jambi itu berapa? 25 atau 30.000. Ongkir. Bukunya cuma 12.000 gitu. Bukunya mungkin kalau segitu paling 40 gitu. Tapi kan selisih. Gila. Berarti problemnya sebenarnya banyak ya. Kompleks. Dan menjadi halangan untuk beberapa orang yang ingin memulai membaca, melihat problemnya banyak malah nggak jadi gitu. Tapi berarti hitungannya kembali ke personalnya ketika memang ingin mendalami suatu hal ya, kalau niat dan dia butuh ya. Di apapun halangannya. Tapi itu jangan jadikan, karena kadang menjebak pernyataan itu. Personalnya itu akan selesai semua masalah. Kalau kita ya udah ke personalnya, selesai masalahnya. Ya kamu nanti tinggal nyari buku. Tapi kan perjalanannya itu juga harus ini ada faktor apa aja gitu, harus dicacah gitu. Faktor logistik,
faktor dia nggak bisa menyisihkan uangnya untuk beli buku, biaya harga bukunya yang terlalu mahal karena biaya ini yang mahal. Di sana ada nggak sih perpustakaan? Di sana ada nggak sih ruang akses tentang buku gitu? Oh ya, berarti tingkat kritis orang dia kayak gitu-gitu lah ya. Nah, bisa mungkin. Itu kayak gitu. Jadi enak. Maksudnya melihat itu nggak satu sudut pandang. Kalau kita kembaliin ke personal aja, itu nanti takutnya semua masalah kan dibalikkan ke personal. Gitu. Misalnya kamu punya masalah dengan pasanganmu. Misal gitu paling deket kan pasangan. Maaf saya jomblo nih. Ya kan suatu saat punya pasangan. Udah punya pacar. Nggak mau ikut aku jomblo. Kayak gitu kan, kalau semua ya udahlah dibalikin ke personalnya dia emang. Ya enggak, ada enggak sih yang bisa dibahas gitu, yang itu sebenarnya ada faktor objektifnya dan endingnya akan mendapatkan solusi sebenarnya kalau kita bahas bisa kan? Atau memang minimal kita tahu persoalannya dulu. Sama ini tadi aku mau jawab itu tapi kelupaan, kritik. Minum dulu. terkait kritik. Nah, kritik kan kadang mana solusimu? Ngeritik aja mana solusimu? Itu aku selalu pengen membedakan mana aku harus memberikan solusi, mana yang aku sifatnya hanya mengkritik aja gitu. Karena itu sah-sah aja, karena kita memberitahu ada yang salah. Tapi ketika aku ditanya terus bagaimana? Ya ayo, kalau kamu mau ya kita obrolin, jangan terus melemparkan aku yang mengkritik gitu. Aku tahu, tapi kalau udah di sektor misalnya nih kamu memang digaji untuk menyelesaikan masalah itu. Misalnya gitu, kamu dibayar memang untuk memikirkan itu, solusinya gimana. Itu wajar. Aku bayar kamu, aku tak bayar kamu untuk menyelesaikan problem ini. Terus kamu ini ngelakuin A. Ini kayaknya ada problem di sini deh. Kamu kayaknya kurang kesini gitu. Terus kamu ngamuk nih, lah solusimu apa? Lah kamu tak bayar tuh buat bantuin aku mencari solusi ini, malah kamu tanya aku gitu. Aku ya udah ayo gitu. Aku ada kendala di sini misalnya kayak gitu. Ada nggak misalnya kamu punya? Ya wes, apa yang perlu diselesaikan kayak gitu. Berarti secara nggak langsung kritik dan saran itu hampir mendekati maksud dari kata sharing sebenarnya. Ya, bisa. Nah, namun yang kulihat sekarang ketika kita berbicara tentang sharing, orang menangkapnya itu berbeda dengan kritik dan saran. Dan ketika condong berkata, kita mengkritik dan kasih saran, nah itu udah beda, termasuk dengan sharing. Ya, sebenarnya kalau aku ngeliatnya sharing ya kita, misalnya Bimo cerita, ya aku mengkritisi, kau kayak gini. Habis itu dia memberi statement, sebenarnya aku nggak bisa kayak gini. Yaudah, aku mau kasih saran kayak gini. Sebenarnya itu bentuk kritik dan saran secara nggak langsung kan Mas? Ya kayak gitulah, maksudnya kadang kan orang tiba-tiba marah-marah gitu. Kamu tuh ngeritik doang nggak? Nah, dilihat dulu tuh. Bentar. Kan kamu misalnya ya, yang konteksnya tadi kan kamu tak bayar kan untuk menyelesaikan ini. Kenapa kamu jadi marah-marah gitu? Ya gitu. Tapi ketika itu setimbang atau apa gitu, ya wes, ya apa yang bisa kita lakukan gitu. Aku punya pandangan ada persoalan di sini dan seperti apa. Nggak bisa sehari sih Mas, nggak bisa sejam doang gitu kita ngomongin, maksudnya seiring berjalannya waktu maksudnya kan semua orang kan berkembang terus ya, berkembang nambah ilmu, nambah pengetahuan. Cuman yang sangat disayangkan ketika orang itu mendapatkan ilmu sampai sini, dia hanya makan ilmu itu sendiri dan malah jatuhnya menggurui orang. Karena aku sering lihat juga di tongkrongan ketika aku menjadi mahasiswa,
memandang orang lain yang tidak seorang mahasiswa, aku malah menjudge dia, ya kamu nggak tahu apa-apa gitu segala macam. Itu sering terjadi. Ya bukan ya maksudnya ketika kita mendapat ilmu harusnya kita membagi kan ya. Kok dari Mas Dimas sendiri nih, melihat dari obrolan panjang tadi yang nggak akan selesai gitu nih segala macam karena panjang. Sebenarnya dari Mas Dimas sendiri sebagai perwakilan orang yang senang dengan buku, membaca buku, terus perwakilan rakyat Indonesia. DPB, Dewan Perwakilan Buku. Ada. Nah, ngelihat orang-orang segala macam yang sampai sekarang menyalahartikan tentang buku itu sendiri, terus harapan Mas Dimas ketika orang yang ingin memulai membaca buku, dan harapan Mas Dimas juga ketika melihat orang yang udah seneng buku, itu apa aja sih? Aku juga jujur sebagai orang yang ingin memulai tapi belum mulai-mulai. Dan mungkin untuk Bimo yang ingin memulai tapi udahlah nantilah gitu. Males deh. Nah, kayak misalnya nanti kalau ada Danda, dia senang membaca. Tapi apa sih? Misalnya pandangan Mas Dimas ngeliat, ya kau kayak gini, ketika kau udah ingin memulai, coba apa? Untuk yang belum memulai, di mana? Kok yang sudah memulai, itu bagaimana gitu menyikapi bacaan-bacaanmu gitu. Kalau yang belum memulai, ketika dia pengen mulai, ya mulai. Oke, agak kentang. cuman ya, kok kentang, cuman maknanya banyak sebenarnya. Maksudnya gini, ya udah kamu pengen baca buku apa, baca aja. Mulai dari yang disuka. Ya apa, yang paling nyaman lah. Kamu mau mulai sesuatu yang dipaksakan, jadinya apa sih? Katanya. Yang disukain misal buku bokep gitu. Loh, gini. Dewasa aja. Rasanya itu beda loh. Cerita. Sensasi gitu ya. Iya. Itu tuh bekasnya lebih lama loh. Iya, entah itu ya. Itu bekas semprot kan. Maksudnya forum spray gitu loh. Itulah pokoknya. Itu ya dimulai apa? Ya kamu pengen memulai sesuatu ya. Yalah, hidup tuh udah habis riwah gitu loh. Maksudnya kamu nambah-nambahin harus baca buku, tiba-tiba aku harus dimasukin teori semiotika Umberto Eco. Aduh, tar dulu lah, besok makan apa? Oh iya. Besok makan apa? Besok aku bisa apa gitu. Ya mulai dari ringan. Jangan itu kalau yang pengen memulai. Kalau lagi belum mulai, yang penting masih mau belajar dan masih mau menerima informasi, dah. Menerima informasi dan menghargai informasi. Dan menghargai, terus mengolahnya, nggak tiba-tiba bereaksi kayak gitu. Ya wes, nggak masalah menurutku. Toh sekarang misalnya e-book ada yang sudah dirangkumin di YouTube kan tapi bener nggak sih kita puas dengan itu? Hal-hal teknis gitu. Misalnya satu pembuat pisau dan pembuat keris misalnya, pasti akan beda kan? Walaupun sama-sama benda tajam, benda tumpul ada mas. Benda tumpul misalnya, kayak gitu. Tumpul yang kan beda. lembek. Misalnya kita belajar kamera, mesti akan disarankan yuk belajar analog dulu. Kamu tahu nggak sih pencahayaan? Kamu ngerti nggak sih ini lensa ini model ininya gimana? Baru ke digital. Misalnya kayak gitu. Dan orang yang belajar dari sana, dia mau bergerak seperti apa teknologi ini, dia akan tahu. Ini dia dasarnya, dia tahu belajar. Ya kalau ngutip omongannya Mas Heru yang sering di sini. Mas Heru Joni. Sastrawan itu kan dia sastrawan ya. Dia bisa nerbitin buku kan. Sering beli buku. Nerbitin buku. Dia penulis. Nerbitin buku. Sastrawan dia. Ternyata. Setiap hari kesini pasti Zoom begitu kayak daring-daring. Ya, gitu. Dia mengibaratkan ketika orang nulis puisi dan orang yang mau belajar sampai katanya, kata-katanya, bentuknya, titik komanya,
bedah satu-satu gitu. Itu akan selalu ada di zaman apapun. Tapi teman-teman yang ya udah sekarang quote-nya adalah galau-galau, dia mengikuti itu. Setelah berubah lagi misalnya nggak galau, dia akan kesulitan karena dia nggak tahu ininya. Dasar-dasarnya. Ngerti betul. Terus jalan sunyi seorang sastrawan ya kayak gitu. Sunyinya itu bukan sendirian, tapi kata dia tuh ya karena dia bergerak di jalannya itu. Nah, kayak ya itu baca ya kayak gitu. Ya wes. Kita berjalan berproses saja. Kalau yang udah baca yuk kita refleksi lagi bacaan kita sampai mana dan udah apa yang kita lakukan atau udah mana yang bagian yang perlu kita pahami lagi kenapa. Nah, itu yang udah baca. Dan jangan book shaming lah itu dulu. Maksudnya aku berpandangan subjektifku dan sependek yang aku tahu ya kayak gitu. Jangan book shaming. Ya maksudnya ada temenmu yang mau mulai baca, dia lagi baca komik Shinchan ngono. Bacaan ini seru. Wah. Alah, itu maca. Mending baca ini. Mending baca ini. Set. Apa misalnya Derrida ngono ki. Apa iki ngono. Terus dia mulai baca seneng malah jadi kiri, malah diprotes lagi gitu. Protes lagi. Kayak gitu ya wis biarin komik Shinchan. Apik. Apa tuh? Siapa aja tokohnya? Konfliknya apa? Kamu suka komik Shinchan apa sih? Wah, terus apa yang menarik di situ? Kan kamu juga dapat insight toh, terusan. Gitu. Aku nggak akan memaksakan bacaanmu dan kamu juga nggak memaksakan bacaanku kan. Maksudnya ketika aku nggak terlalu tertarik buku itu, tapi ya udah sampai di situ aja. Nggak usah. Ngapain sih kamu baca buku-buku kayak gitu? Yang bagus kan? Yuk sampai mana yuk kita membaca. Kamu baca buku itu apa ya? Ini terakhir ya, maksudnya satu contoh yang bagus pembiasaan membaca yang dilakukan orang Eropa misalnya, atau nggak tahu orang, aku lupa tepatnya, cuman awal itu ya udah senang, yang penting senang. Terus SD itu sudah mulai dibiasakan, maksudnya yuk baca judulnya apa, ini siapa aja di dalam buku ini tuh ada apa tuh, judul, daftar isi, siapa penulisnya, terus di belakang tuh namanya apa, terus ini cetakan tahun berapa, kayak gitu, mengenali bagian-bagiannya. Sampai ketika sudah agak gede, sekolah dasar itu agak gede, mulai kamu setelah baca buku itu kamu setuju apa enggak, itu. Kalau enggak kenapa, kalau setuju bagian mana yang disetujui, kalau ada yang setuju ada yang enggak, bagian mana yang setuju, bagian mana yang enggak. Itu kan sebenarnya melatih kita. Oh, buku itu ada penulisnya, ada penyuntingnya, ada penerbitnya, ada yang layout, ada yang ngedesain, ternyata ini ditata dengan bagus. Terus buku, oh ya aku bisa setuju, aku ternyata bisa enggak, kayak gitu. Itu dari kecil kayak gitu. Disiplin di situ, maksudnya disiplin kita menilai. Kok kamu enak banget. Gitu sih, geng. Keren sih. Kalau aku deh terakhir ya, dari perjalanan Mas Dimas, anggapannya sudah bertahun, anggapannya 10 tahun membaca buku. Buku yang paling berkesan dan kata-kata di buku itu yang selalu Mas Dimas ingat dan secara nggak langsung atau bahkan sadar Mas Dimas aplikasiin dan Mas Dimas mencoba mengajak yang lain. Segalanya apa tuh kata-kata? Kalau dari bukunya apa, kata-katanya apa? Kata-kata tuh aku jarang, aku orangnya lupa-lupa ya. Oke. Tapi buku yang maksudku itu membawa aku untuk itu buku, tetap buku puisinya Subagio Sastrowardoyo. Judulnya? Apapun itu, kematian makin akrab, terus Roncong Motinggo, kayak gitu. Terus kayak bukunya Albert Camus,
itu cukup menginspiratif. ya mengaruhi, bukan mengaruhi tapi aku sampai sekarang kok iso ya ada orang bisa mikir kayak gitu kadang-kadang. Maksudnya gini, di salah satu bukunya itu adegan terakhirnya itu dia digantung di tengah lapangan, salah satu kurang lebih kayak gitu. Tapi statementnya si tokoh itu dia bahagia gitu. Ternyata kematianku dirayakan seperti ini. Itu kan orang iso nih kan, kadang banyak kesedihan. Bisa bilangnya mau mati pun bahagia ya. Ada satu judul buku itu, bukunya Albert Camus, Mati Bahagia. Terus kayak Sartre misalnya. Nah ini yang pertanyaan, kok bisa sih, apa sih yang membuat unik? Misalnya Sartre, baca satu cerpen tuh, yang awalnya tuh kita dibuat untuk, ada orang yang udah dihukum mati tapi bukan salah dia, akan dihukum mati. Di penjara itu prosesnya udah dia ketakutan, dia bingung, tiap hari nggak bisa tidur, didatangkan konsultan rohaniawan kayak gitu. Terus dia mencoba membela diri, terus sampai bergejolak akhirnya dia satu hari terakhir itu dia udah ya wis lah, memang wis memang sudah saatnya saya mati, takdirnya mati besok, ya sudah. Besoknya ketika dia udah beberapa menit sebelum eksekusi, ada berita bahwa eksekusi matinya ditunda. Matilah, anjing emang kayak gitu kan. Maksudnya aku dikoyak-koyak di sepanjang cerita ini, tiba-tiba anjing, aku udah siap gitu, aku siap ini gitu. Ada, nah itu yang menarik itu kayak gitu terus. Gantung tuh. Plot twist ya? Iya bangsat kan, maksudnya kita dikoyak-koyak sampai dia mengingat masa kecilnya. Itu kan sebenarnya karena kakaknya sebenarnya yang melakukan itu, tapi dia mencoba enggak gini, bukan aku yang salah, aku ditarik orang, mencoba mendamaikan dirinya, terus konflik lagi, sampai benar-benar damai. Udah aku nggak perlu konsultan rohaniawan apa-apa lagi, aku udah siap. Besoknya udah berangkat, udah pede itu mau mati. Udah pede, udah wis. Anjing nggak jadi, balik lagi. Ditunda. Anjing emang. Aku ngebayangin si tokohnya tuh anjing udah siap nih mati tuh. Anjing nggak jadi, balik lagi. Anjing ambil pistol sendiri kan, terus udah selesai. Kalau aku menarik gimana ya, mungkin kalau ada yang pengen ngobrol-ngobrol lagi langsung ke Mas Dimas gitu ya kan. Nah ya King. Ambil lah ya, santai chill. Ini katanya rokok LC ya? Enggak, maksudnya leader coffee shop gitu loh. Ya, LC juga lelaki canda tawa. Nah. Rokok anjing sponsor nggak boleh. Belum disponsori, mungkin bisa. Ya. Kalau aku sih udah sih untuk segmen yang 1:30 sampai 60 menitnya udah. Karena udah mendapatkan insight baru terhadap sebenarnya buku tuh banyak yang harus kita pelajari. Sebelum membaca buku pun kita harus mempelajari keinginan kita untuk membaca buku tuh mau sampai mana, mau sampai mana dulu, terus membatasi diri kita. Kayaknya aku buku yang bagian ini nih sampai sini, terus aku mau kayak gimana mengaplikasikan di dunia nyata. Ya seru, tapi agak sedikit berpikir nih. Ya santai aja gitu, chill. Aku emang sukanya berpikir ya. Walaupun nggak tahu. Libra banget gitu. Zodiak. Kamu sebagai orang yang ingin ada kata-kata terakhir, ada kata terakhir. Dia mau mati ya, Bang. Ya itu tadi tokoh itu tadi. Sebelum menutup obrolan sharing kita, obrolan tongkrongan banget. Kayak nggak ada sih. Ya. Soalnya kayak maksudnya keren gitu. Banyak orang unik di luar sana yang belum kita tahu.
Ya maksudnya kayak ya mau nggak mau emang kita harus berbagi pandangan ya, pandang dia seperti itu ya udah. Terus lebih membuka mata kita lebih luas lagi karena nggak cuman orang-orang di circle kita loh yang kita anggap keren. Banyak orang di luar sana yang lebih keren. Nah contohnya Mas Dimas nih kan. Min. Karena jujur aku baru Mas Dimas orang ketiga dan keempat lah yang anak buku banget tapi mau dibagi gitu sudut pandangnya apa segala macam. Karena beberapa yang sering ketemuin ya kayak tadi mensaklekkan, mengkotakkan bahwa aku segini, kau nggak ada apa-apanya dari aku. Wow. Takut aku sama orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya. Padahal dia masih anak-anak lah gitu. Gemes gitu. Ya, begitulah ya. Ya semoga kita semua ya lebih open minded lah ya. Karena bukan cuma dirimu doang yang tinggal di dunia ini gitu, punya pemikiran kritis segala macam. Ya. Mungkin udah lah ya Mas ya. Cukup. Thank you, King Bim.